Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Teman-teman, sharing firman Tuhan siang hari ini itu judulnya To Be Like Jesus. Mungkin teman-teman kayaknya tuh berpikir dari awal tahun sampai sekarang firmannya tentang menjadi seperti Kristus, bertumbuh dalam kesempurnaan. Pokoknya intinya tentang bertumbuh terus. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami pertumbuhan itu? Karena setiap minggu kan sharingnya tentang bertumbuh. Kalau kalian sadari deh, kalau kalian ikutin firman Tuhan setiap minggu, pasti tentang bertumbuh kan. Entah bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam serem banget, langsung meledak bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kesempurnaan. Pokoknya intinya tuh tentang bertumbuh gitu. Nah, hari ini kakak mau ngajak kita untuk merefleksikan semua firman yang udah kita dengar gitu ya. Itu tuh ada gak sih yang udah kita aplikasiin di hidup kita gitu, tentang bertumbuh dan atau kita tuh masih konten ya kalau kayak Anda bilang, atau kita tuh udah mengalami pertumbuhan itu sedikit demi sedikit gitu, kayak toge ya. Kita kan dulu pernah ya, pasti pernah dong pas SD toge ya kan, tuh suruh dicatat tuh sama guru IPA-nya, suruh catat berapa senti tiap harinya naiknya itu si pertumbuhan si kacang hijaunya. Ya sama gitu kayak kita gitu, udah ada nggak sih pertumbuhannya gitu? Sudah mulai ada pertumbuhan atau masih stuck di situ-situ aja? Nah, kakak nggak akan tanya satu-satu, itu semua kembali lagi dengan diri kalian masing-masing, hubungan kalian masing-masing dengan Tuhan. Karena firman ini bukan cuma buat kalian, tapi firman ini juga buat kakak ya, karena kakak juga masih manusia gitu ya, walaupun kakak di sini adalah leadernya kalian lah ya gitu, tapi kakak juga mengalami kok yang namanya masa-masa sulit, yang namanya masa-masa males baca firman, yang namanya masa-masa turun drop karena keadaan yang gak nyaman, yang membuat kakak jadi akhirnya males juga untuk bangun hubungan lagi sama Tuhan gitu. Nah, waktu minggu kedua sama Vanes udah dijelasin bertumbuh dalam kesempurnaan. Bertumbuh dalam kesempurnaan itu artinya bukannya kita tuh jadi orang yang sempurna yang gak ada celah. Dan bertumbuh dalam kesempurnaan itu bukan berarti sempurnanya tuh dalam sudut pandang manusia, tapi sempurnanya tuh dilihat dari kacamatanya Tuhan. Ya, jadi sempurnanya bertumbuh dalam kesempurnaan itu bukan berarti kalian tuh harus ganteng, cantik, terus kalian tuh harus kaya gitu ya, terus kalian tuh harus terkenal. Itu kan kalau di mata dunia kan yang sempurna tuh yang kayak gitu ya, dia sempurna banget ya, udah mah cantik, kaya ya, udah gitu keluarganya wah baik banget lah, pokoknya sempurna banget lah, dia enak banget hidupnya. Itu kan yang di mata dunia ya. Tapi bertumbuh dalam kesempurnaan sama Vanessa waktu itu udah dikasih tahu kalau bertumbuh dalam kesempurnaan tuh bukan dari kacamatanya manusia, tapi dari kacamatanya Tuhan. Apa yang dilihat? Kedewasaan rohani kita. Bukannya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, tapi kedewasaan rohani kita. Ya, udah mengalami pertumbuhan belum gitu? Udah sesuai belum dengan yang Tuhan mau? Udah serupa belum dengan Kristus gitu? Karena kita semua di sini orang Kristen kan? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kalau kamu nggak ngikut Kristus, berarti kamu bukan Kristen. Bukan Kristen. Gitu. Intinya itu aja. Nah, di sini kakak mau share ini tentang anak muda banget ya, karena di sini tuh subjudulnya tuh tujuan hidup yang relevan dengan dalam Tuhan. Banyak mungkin kita pernah dengar firman, mungkin kakak juga pernah nyampein sih, kalau kita tuh harus tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Ya, mungkin kalian juga sering dengar di luar, kita tuh harus tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini pun kalian tahu nggak tujuan hidup kalian apa? Nggak tahu? Belum tahu. Ada yang di sini udah tahu tujuan hidupnya apa? Yang udah langsung dapat jelas dari Tuhan. Deran, kamu akan menjadi seorang dokter yang nantinya kamu akan mengobati blablabla. Ada yang pernah didatengin Tuhan terus langsung ngomong kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke.
Atau berarti tujuan hidupnya tuh masih belum terlihat, masih samar-samar gitu ya. Masih samar-samar, masih belum tahu aku hidup buat apa ya. Sekarang umur udah segini, udah sweet 17 gitu ya. Tapi masih gini-gini aja, udah sweet 17 berarti aku udah dewasa nih gitu ya. Udah punya KTP gitu ya, udah bisa bikin SIM gitu. Tapi tujuan hidup aku apa ya gitu. Ada yang udah tahu tujuan hidupnya apa? Memuliakan Tuhan. Wih, memuliakan Tuhan, sangat mulia. Sangat rohani sekali jawabannya, memuliakan Tuhan. Banyak dari kita nggak tahu tujuan hidupnya apa, nggak tahu, pokoknya nggak tahu kak, pokoknya ya udahlah hidup aja jalanin gitu ya, nggak tahu tujuan hidup kurang teka mana, ya yang penting mah orang mah ngejalanin hidup gue dengan baik gitu. Banyak kayak gitu. Mungkin sekitar 5% lah dari anak-anak muda yang bener-bener tahu gitu tujuan hidupnya tuh, gue tuh dipakai Tuhan tuh untuk melayani anak-anak, gue tuh dipakai Tuhan itu untuk melayani para lansia misalnya kayak gitu. Atau misalnya gue tuh punya karunia mengajar misalnya gitu ya. Tapi banyak dari kita tuh kita nggak tahu tujuan hidupnya apa, sampai akhirnya kita tuh cari tahu sama Tuhan, kita doa gitu ya, sampai doa puasa, sampai salto gitu ya, tapi tetap aja nggak tahu gitu apa ya Tuhan tujuan hidup gue apa gitu. Sampai akhirnya kita tuh berpikir kayak, apa gue tuh kurang intim gitu ya sama Tuhan, apa gue tuh nggak cukup layak untuk tahu apa tujuan hidup gue, apa gue tuh nggak sedekat itu ya sama Tuhan, sampai Tuhan tuh nggak kasih tahu gitu tujuan hidup gue tuh apa gitu. Masih aja gue ngambang kayak gini gitu, Tuhan tuh nggak jawab pertanyaan gitu. Gue tuh nanya Tuhan, apa sih tujuan hidup aku, tapi Tuhan tuh tetap kayak nggak ngasih jawaban gitu. Entah dari apapun Tuhan nggak kasih jawaban. Nah, hari ini kakak mau kasih 3 tokoh Alkitab yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, dan mungkin kalian termasuk tipe yang mana, nanti kalian bisa renungkan lah ya. Next deh. Nah, ada 3 tokoh kan, cowok semua tapi ya. Nah, yang paling ujung, siapa yang bisa tebak itu siapa? Ujung sebelah kiri ya kalau versi kalian. Buat tongkat. Musa. Bisa. Tetot. Daud. Tetot. Yosua. Siapa yang ganteng? Yosua. Yosua bukan. Yohanes. Cluenya ganteng. Yohanes. Bukan. Salomo. Cluenya ini mah pasti ketahuan banget ya. Cluenya apa Kak Hendra? Pasti Punya ketahuan anak banget. yang paling disayang. Anak yang paling disayang. Oh, ini Yakub. Bukan. Yakub mah nama bapak. Itu si depannya pakai Y bukan? iya, Iya. Yakub kan. Yusuf. Nah, ya, Yusuf, Yusuf. betul. Oh, yang ganteng kan. Terus yang tengah, siapa yang tahu? Ini mah pasti tahu. Nabi. Pasti tahu nih mah. Yang Musa. kelihatannya tuh kayak bapak bang. Abraham. Abraham ya. Bapak banget. Nah, yang paling sini, yang paling kanan. Goliat. Simon. Goliat. Salomo, Simon. Simpson. Apa sih? Iya, Simpson Simpson. ya, atau Samson lah, sama aja. Simpson ya, sama aja. Nah, kakak mau ceritain sedikit tentang kisahnya mereka ya. Dari yang Yusuf dulu, pasti kalian udah tahu lah ya ceritanya Yusuf gitu kan. Dia yang dapat mimpi, terus cerita ke saudara-saudaranya, malah dibully, udah gitu disiksa, dibuang ke sumur, udah gitu dijual jadi budak gitu ya. Kalau dilihat-lihat kisahnya Yusuf ini sad boy banget gitu ya, kayak menyedihkan banget gitu ya kisahnya si Yusuf ini gitu. Kalau gue jadi dia, aduh, udah mendingan mati aja lah gitu. Tapi kalau kita pikirnya, apakah si Yusuf ini tuh pernah kepikiran kalau dia tuh bakalan jadi orang kedua terkenal di Mesir? Pernah nggak dia kepikiran untuk jadi orang terkenal? Enggak ya. Dilihat hidupnya aja kayak gitu ya. Udah mah dia udah setia gitu ya sama pelayannya, digodain lagi sama tante, ya kan, sama istri bosnya digodain kan dia gitu. Kayaknya tuh banyak banget sih kendala dalam hidupnya dia gitu ya. Tapi endingnya tetap manis kan. Dan pasti dia juga nggak kepikiran lah kalau dia tuh bakal dapat ending sebagus gitu ya. Tapi
apa sih poin yang bisa kita ambil dari si Yusuf ini gitu tentang tujuan hidupnya? Mungkin dari awal dia nggak tahu tujuan hidupnya apa, sama seperti kita juga nggak tahu tujuan hidupnya kita apa gitu. Tapi apa yang dilakukan sama Yusuf? Setia. Selain setia, apa yang dilakukan? Percaya. Kalau kata guru sekolah minggu, T-A-A-T, taat. Ya, dia tetap taat. Tuhan suruh dia ke sini, gas Tuhan. Tuhan suruh kamu ke sini, kamu sini, gas. Sini, gas. Dia tetap mau lakuin. Dia tetap mau taat walaupun dia nggak tahu tujuannya tuh aku jadi apa. Mungkin kita juga sama seperti Yusuf, kita nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang bisa kita pelajari dari Yusuf adalah kita mau belajar untuk taat. Yang kedua, Abram yang akhirnya menjadi Abraham. Kakak tuh lagi baca Alkitab tuh dari Kejadian lagi sebenarnya. Lagi baca Alkitab tuh lagi dari Kejadian lagi. Dan waktu itu tuh lagi kebagiannya tuh bacanya tentang Abraham. Waktu itu kakak juga pernah share ke Kak Hendra, hari ini aku baca ayat ini, firman ini, aku dapat ini gitu. Terus isinya tuh kayak kakak tuh di situ kayak melongo gitu, kayak si Abraham tuh ya kok segitu taatnya gitu. Dia teh nggak tahu gitu sama Tuhan teh disuruh pergi dari tanah kelahirannya dia, terus ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu gitu ya. Kelihatannya mah kayak yang enak gitu ya, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Padahal sebenarnya kalau kita jadi si Abraham itu, kalau kita jadi si Abraham, kita pasti mikir nggak sih, pergi ke negeri mana? Gue mau ngapain di sana? Apa gue bisa hidup nanti di sana gitu kan? Yakin gue tuh bisa bertahan di sana? Terus gue gimana cara perginya ke sana gitu kan? Tapi apa sih yang dilakukan sama si Abraham? Taat. Ya tetap aja taat. Gue lakuin aja gitu. Gue jalan aja. Walaupun gue nggak ngerti itu negerinya negeri apa gitu ya, terus ngapain juga di sana, kenapa harus di sana juga nggak ngerti. Terus udah kayak gitu, intinya dia nggak ngerti lah tentang tujuan hidupnya gitu. Tapi yang dia lakuin cuma taat, nurut gitu. Tapi bayangin kalau misalnya Tuhan bilang sama si Abraham kayak gini, tujuan hidupmu adalah nanti kamu akan pergi ke negeri ini, kamu akan jadi bapak semua orang beriman, tapi kamu bakal nyerahin anak kamu tuh, si Ishak. Kira-kira si Abraham mau ngelakuin nggak? Enggak. Karena udah tahu kan dia bakal nyerahin si anaknya. Sama kayak kita, kadang-kadang kita tuh suka pengen tahu gitu tujuan hidup gue tuh apa sih, kedepannya gue tuh mau jadi apa. Banyak dari kita kan pengen tahu banget kan tentang masa depan kita. Bahkan sampai ada yang pakai apa tuh, tarot ya, pakai apa, zodiak, tangan garis tangan bakal jadi apa gitu ya. Terus pakai zodiak, sehari ini gue bakal ngerasain apa. Kan ada kan orang-orang yang pakai zodiak kayak gitu, ada tahu, banyak, sampai sekarang juga masih ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih tahu aja, plok, lu bakal kayak gini ke depan, kira-kira kalian bakal ngelakuin nggak? Kalau kalian tahu ujungnya nggak enak, wah gue bakal ngelaluin ini, gue bakal sakit, gue bakal ini, pasti kalian nggak akan mau laluin itu. Sama kayak si Abraham nggak dikasih tahu lu nanti bakalan gini. Tapi Abraham tetap mau taat walaupun dia nggak tahu gitu ke depannya kayak gimana. Dan walaupun misalnya dia dikasih tahu juga belum tentu dia mau ngelakuin sih. Tapi pada ujungnya dia menjadi bapak semua orang beriman gitu kan. Nah yang ketiga ini nih, si Simpson. Dia beda dari si Yusuf, si Abraham, dia beda. Kalau si Simpson ini, dia tuh lahirnya tuh ada privilege lah. Dia tuh lahirnya itu salah satu tokoh yang lahirnya tuh diberitahukan sama malaikat. Ada di sini yang lahirnya diberitahukan sama malaikat akan lahir seorang anak bernama Darren. Dia akan menjadi bla bla bla. Ada? Nggak ada. Oh, ada. Serem banget. Dikandung dari Roh Kudus ada. Aduh. Tuhan Yesus kedua. Iya. Cuma 4 tokoh sebenarnya yang kelahirannya tuh dikasih tahu sama malaikat. Ada Simpson, Samuel, Yohanes Pembaptis sama Yesus. Kalau kita tuh lahirnya udah dikasih tahu sama malaikat, pasti kan tujuan hidupnya tuh kayak udah kebayang gitu ya. Oh ya bakal jadi orang yang sangat kudus nih dia nih. Bakal jadi orang yang sangat dipakai nih sama Tuhan. Tujuan hidupnya udah jelas banget lah. Udah masa depan udah di tangan dia gitu kan. Si Simpson ini punya privilege itu gitu ya. Tapi pada kenyataannya, walaupun dia itu adalah orang yang kelahirannya diberitahukan sama malaikat, kalian tahu nggak endingnya si Simpson ini kayak gimana? Jadi buta. Pilihlah.
jadi buta, Jatuh cinta ke cewek. jatuh cinta ke cewek. Terus akhirnya jatuh cinta ke cewek, salah emang kalau jatuh cinta ke cewek. Dipotong rambutnya. Dipotong rambutnya. Betul begitu ceritanya Kak Hendra? Ada sedikit. Ada sedikit ya. Sampai ada deh filmnya dulu ya. Iya. Ada filmnya kayak gitu. Jadi gini loh teman-teman, cerita si Simpson ini walaupun dia tuh punya privilege kalau misalnya dia tuh udah jelas lah tujuan hidupnya di awal, tapi kalau misalnya dia nggak taat, dia nggak lakuin apa yang Tuhan mau, endingnya Gagal. Ada hawa nafsu. dia dikuasai sama keinginan dia, endingnya fail tetap kan. Jadi sebenarnya poin yang bisa diambil di sini adalah bukan sudah seberapa jelaskah tujuan hidupmu, tapi respon kita. Respon kita. Kitanya mau tetap taat atau enggak? Karena lu udah dikasih tahu tujuan hidup lu aja, kalau kita enggak taat, ya tetap aja fail gitu kan. Gitu. Dan hal yang jauh lebih penting, next. Hal yang jauh lebih penting dari sekedar hanya tahu tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus. Hal yang jauh lebih penting dari tujuan hidup kita, walaupun kita perlu sih tahu tujuan hidup kita, tapi kalau Tuhan belum kasih tahu tujuan hidupnya kamu, Declan, Darren, Anggi, Vanessa dan sebagainya, kalau Tuhan belum kasih tahu, nggak apa-apa. Yang kamu harus lakuin adalah tetap taat. Menjadi seperti Kristus. Gimana sih caranya jadi seperti Kristus? Oh, harus hidup dalam damai sejahtera. Oh, harus bla bla bla. Oh, harus ini, harus itu. Ya gimana caranya? Contohnya gimana? Contohnya Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu utusan dari Bapa menjadi seorang manusia di dunia. Dia menjalani kehidupan sama seperti kita, melayani sampai kurang lebih 30 tahun ya, melayani. Dan sampai pada akhirnya dia itu harus disalibkan kan. Pada saat dia disalibkan, mau disalibkan, Tuhan Yesus itu kan sedih ya. Sedih, dia berdoa. Bahkan dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Kalau bisa mah gue teh jangan mati, gue teh takut gitu. Takut gue teh gitu ya. Kalau bisa mah janganlah gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi seperti Kristus? Taat sama Bapa. Karena Yesus juga selama dia jadi manusia, dia taat sama Bapa. Terus bagaimana caranya supaya taat sama Bapa? Tahu kehidupan Kristus gimana caranya? Baca firman. Biar tahu gimana. Sekarang di sini kakak tanya lagi, bagaimana kehidupan doa kita? Masihkah rajin baca firman, renungan? Ini kalian renungkan sendirilah. Bagaimana? Mungkin di antara kalian setelah dengar firman di teens, mungkin di antara kalian ada yang sampai kayak gini nih. Wah, gue harus baca firman. Gue mau baca firman. Sampai rumah, gue bikin ini. Apa tuh namanya yang di Bible apa? Daily plan. Daily plan. Untuk renungan kan biasanya ada kan untuk 1 tahun. Wah, gue mau lah. Udah dipasang tuh. Hari pertama, baca sampai 3 pasal, baca. Pas besoknya lagi, aduh gue capek ngantuk, pengen tidur lah, udahlah besok lagi lah gitu. Capek soalnya, besok lagi ya. Ada yang kayak gitu? Ada? Kakak angkat tangan, kakak pernah kayak gitu? Jujur, kakak pernah kayak gitu? Pernah? Malas baca firman? Ya, nggak mau, emang gue pernah kayak gitu. Tapi kakak mau kasih tahu kalian nih ya, kenapa sih ketika kita tuh udah menggebu-gebu, udah komitmen pengen baca firman Tuhan, tapi selalu aja ada halangannya. Sebenarnya kalau kita mikir itu mah karena niat kita aja mungkin yang belum begitu bulat gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, lebih daripada itu. Ketika kita baca Alkitab, kita baca firman itu masuk ke dalam pikiran kita renungkan, masuk ke dalam hati kita.
Kita tuh dapat wahyu dari Tuhan. Tuhan tuh bicara langsung sama kita. Dan ketika kita baca firman, Tuhan tuh kan bicara sama kita ya. Dan iblis itu kan gak suka ya kalau misalnya Tuhan tuh bicara sama kita gitu ya. Ini kakak mau kembali lagi lah, flashback ke kejadian kisahnya si Adam dan Hawa. Yang manusia yang pertama kali diciptakan itu kan adalah si Adam, ya kan? Terus Tuhan Yesus langsung Bapak langsung ngomong kan sama Adam. Pada saat itu ngomong langsung gitu kan. Pokoknya semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali si buah pengetahuan baik dan jahat, lu jangan makan ya. Berarti itu Tuhan ngomong langsung kan sama si Adam. Langsung berfirman kan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah firman kan. Kita percaya itu kan. Terus Adam kan langsung dapat tuh. Ya. Terus udah gitu akhirnya diciptakanlah si Hawa. Pas diciptakan si Hawa, si Adam pasti ngomong dong ke si Hawa, kalau pokoknya makanan sini buah di sini pohon ini boleh lu makan kecuali siang itu nggak boleh ya. Tuhan bilang bla 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 bla. Kenapa kita percaya kalau si Adam tuh nyampein itu ke Hawa? Karena pada saat si iblis ngegoda si Hawa jawabnya apa? Sesuai seperti firman Tuhan nggak? Iya, dia jawab kan. Kalau misalnya iya, kan si iblis kan nanya, lu nggak boleh ya makan buah yang ada di sini? Boleh kok. Hawa jawab gitu kan, boleh kok, tapi hanya satu yang nggak boleh. Itu tuh pohon pengetahuan baik dan jahat gitu kan. Nah, kenapa kita tuh harus dapat firman secara langsung? Karena ketika kita nggak dapat firman Tuhan secara langsung, kita tuh gampang dikelabui. Contohnya siapa? Hawa. Dia dikelabui sama si iblis. Si iblis ngomong kayak gini, sekali-sekali nggak apa-apa lah lu makan, lu nggak akan mati. Dia bilang gitu kan. Terus yang kedua dia bilang apa? Lagi pula kalau lu makan buah itu, lu bisa jadi seperti Tuhan. Tahu yang jahat dan yang baik. Padahal sebenarnya firman Tuhan bilang apa sih di Kejadian 1? Kita tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti harusnya si iblis itu benar atau salah? Karena dia nggak bohong. Dia bilang kalau lu makan itu lu nanti jadi sama seperti Tuhan. Enggak, Tuhan bilang, Tuhan berfirman ke si Adam. Tuhan kan ciptain Adam, ciptain kita serupa dan segambar seperti Allah. Serupa dan segambar artinya apa? Sama mukanya. Serupa dan segambar artinya apa? Waduh. Kepribadiannya. Serupa dan segambar itu artinya kita tuh bisa punya karakter yang sama seperti Kristus. Makanya kenapa kita tuh harus menjadi serupa seperti Kristus, karena emang lu diset dari awal, lu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau misalnya kita bilang, enggak lah nggak bisa tuh, itu kan sempurna, masa bisa? Gua kan manusia berdosa. Enggak, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi di situ aja si Hawa tuh udah dibohongin sama si iblis. Kenapa dia bisa dibohongin sama si iblis? Karena dia nggak membaca, dia nggak mendengar firman itu secara utuh, secara langsung dari Tuhan. Jadi gampang dikelabui. Nah ini nih pesen nih buat kita semua, buat kakak juga. Kalau misalnya kita tuh sering kan buka TikTok, Reels, banyak kan pengkhotbah, ya kan, sharing firman Tuhan. Terus kalian ngedengerin, wah iya menguatkan. Dah, hari ini aku udah baca firman karena aku udah dengerin khotbah dari si Billy Lantang misalnya. Gue udah denger khotbah nih dari si Michael Wijaya. Jadi udah hari ini gue udah baca firman. Dah, itu tuh nggak cukup teman-teman. Kita tuh harus baca firman secara langsung, dengan disengaja. Buka Alkitabmu, baca. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang dikelabui sama seperti si Hawa. Karena kita dapat firman itu secara langsung dari Tuhan, dapat pewahyuan itu langsung dari Tuhan, bukan dari si mengkhotbah itu. Karena kalau misalnya kita cuma dengar dari khotbah aja, kita udah cukup, apalagi seminggu sekali. Ya udahlah, gue cukup seminggu sekali dengar firman aja di teens gitu ya. Hari-hari seperti biasa mah ya udah aja, itu apalagi lebih parah gitu kan. Supaya kita tuh nggak gampang dikelabui. Karena ketika kita baca firman, kita tuh sedang berperang sebenarnya teman-teman. Mungkin ini agak lebay ya, berperang apa?
kita sedang berperang. Karena lawan kita tuh bukan darah dan daging. Firman Tuhan bilang lawan kita itu adalah Roh. roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah jahat di udara. Lawan kita tuh itu. Jadi pas kita baca firman, pasti iblis nggak suka. Karena lo langsung dapat wahyu dari Tuhan, lo pasti bisa melawan godaannya si iblis. Karena lo dapat wahyu langsung dari Tuhan, lo baca firman. Makanya kenapa setiap kali kita mau baca firman, selalu pasti kita males. Tapi ini pesan buat kalian, ketika kalian mulai males, kalian ingat itu si iblis lagi bekerja supaya kita itu nggak dapat firman Tuhan secara langsung dari Tuhan, supaya kita tuh bisa dikelabui sama dia, sama si iblis gitu. Makanya kenapa waktu Tuhan Yesus dicobai sama iblis, selalu Tuhan Yesus jawabnya apa? Tuhan Yesus jawabnya apa? Setelah dia puasa 40 hari terus dia dicobain sama iblis, selalu jawaban Yesus apa? Ada yang ingat? Pernah Firman, disampaikan oleh ada sama firmannya, ada firman kayak sesuai dengan firman. Tuhan Yesus selalu jawab. Dia tuh nggak pernah pakai kata-kata dia sendiri. Dia pasti jawab pakai firman. Ada tertulis. Dia selalu jawab. Iblis jawab lagi, dia selalu jawab lagi. Ada tertulis. Iblis jawab lagi, dia jawab lagi. Sebab ada tertulis. Selalu dia bilang ada tertulis. Karena firman Tuhan tuh sebegitu kuatnya. Tuhan Yesus aja balas iblis pakai firman. Apalagi kita, debu. Kita perlu firman itu untuk tangkis segala godaan si iblis. Jadi kakak harap sih setelah kalian denger ini, mulai hari ini bangun komitmen untuk baca firman Tuhan, supaya nggak dikelabui sama si iblis, sama seperti si Hawa. Jadilah seperti si Adam yang terima firman langsung dari Tuhan. Karena ketika kalian terima firman langsung, kebenaran itu tertanam dalam hati kalian. Jadi kalian gak bisa dibohongin sama si iblis, karena kebenarannya ada. Ketika kalian menghadapi godaan kayak diajakin sama teman kalian misalnya, lu tuh gak berguna. Ketika kalian baca firman, kalian gak akan langsung ngerasa, iya ya aku gak berguna. Enggak kok, firman Tuhan bilang gue berharga. Langsung ditangkis gitu ya. Ketika orang-orang menyakiti kalian misalnya, mungkin kalian akan merasa, iya, gue tersakiti. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Itu yang kakak alami. Itu yang kakak alami, ya. Jadi ini sedikit sharing aja hal yang memalukan dari kakak. Jadi kakak itu sudah berapa lama ya? Sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jujur lagi males banget sama Tuhan. Padahal kelihatannya di gereja biasa aja ya. Padahal sebenarnya jujur lagi males sama Tuhan, karena banyak masalah bertubi-tubi, banyak masalah dari pekerjaan yang begitu padat ya, dikasih kerjaan terus lah sama si pimpinannya. Terus udah gitu keluarga juga yang kayak gitu, ada masalah lagi, jadi kayak ngerasa, kok capek ya ikut Tuhan tuh capek gitu. Terus di pelayanan juga kayak gini gitu, kayak capek, burn out lah gitu, sampai akhirnya jadi malas gitu sama Tuhan. Tapi yang semakin kesini makin kakak sadari adalah semakin kakak malas sama Tuhan, semakin emosi kakak nggak terkontrol. Jadi setiap kali ada hal yang nge-trigger kakak sedikit aja, pasti emosinya langsung meledak, bahkan bisa teriak karena saking yaitu emosinya meledak gitu. Dan kakak di situ baru sadar satu hal, dan kakak juga sharing ke Kak Hendra, ini cerita real ya. Kakak sampai sharing ke Kak Hendra, kakak bilang jujur, kakak bilang ke dia, jauh dari Tuhan. Terus dia ketawa, jauh dari Tuhan. Terus kelihatan dari aku tuh nggak bisa kontrol, kalau lagi emosi tuh pasti meledak-ledak banget gitu kan. Terus kenapa ya bisa nggak kekontrol? Kayaknya teh emang si pengendalian diri teh udah nggak ada lagi, karena emang si Roh Kudusnya ya udah nggak, udah kakak singkirkan. Dia udah bukan jadi pemimpin lagi di sini, tapi yang jadi pemimpin di sini adalah egonya kakak gitu. Jadi lama-lama si Roh Kudusnya bergeser, jadi si buah rohnya pengendalian dirinya itu udah nggak ada gitu. Jadi kalau kita, jadi itu tuh real gitu kisah. Kalau misalnya kalian emang pengen bener-bener
punya sukacita, kesabaran, pengendalian diri, hidup dalam Tuhan, dikasih sama Tuhan. Tapi ketika kita jauh, langsung kerasa kok udah nggak ada itu si buah-buah rohnya, karena kita udah nggak dipimpin lagi sama Roh Kudus, tapi dipimpin sama keinginan kita sendiri, ego kita sendiri gitu. Dan si sharing firman hari ini tuh yang bikin kakak jadi balik. Jadi sebenarnya sharing firman itu buat diri sendiri gitu. Tapi ya sekarang udah nggak malas lagi gitu, udah semangat lagi dan udah baca firman lagi gitu. Karena kakak nggak mau dikelabui sama seperti si Hawa. Mungkin dari kalian ada yang mengalami sama seperti kakak. Gak usah malu, ini kakak ceritain ke kalian semua loh ya, gak malu. Gak usah malu. Mulai saat ini bangun komitmen untuk baca firman, taat sama dia. Kunci kita menjadi seperti Kristus adalah taat sama Bapa. Karena Yesus taat sama Bapa. Karena bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk ke kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang agamanya Kristen yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kita ini bukan statusnya bukan Kristen misalnya di KTP, tapi kalau lu ngelakuin kehendak Bapa, bisa masuk surga. Jadi bukan KTP kita yang menyelamatkan kita, bukan ibadahnya kita kesini, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi simple, menjadi seperti Kristus itu adalah taat, T-A-A-T, ya. Next. Nah ini ayatnya, semuanya sebetulnya udah dijelaskan, lupa nggak nge-next PPT-nya. Harusnya kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna itu tadi udah dijelaskan ya. Next. Nah ini kuncinya yang tadi. Kuncinya apa? Untuk menjadi serupa seperti Kristus? Taat. Taat. Lakukan kehendak Bapa. Supaya bisa taat gimana caranya? Supaya bisa lakukan kehendak Bapa? Baca firman. Sesimpel itu kok kehidupan orang Kristen. Pasti balik-baliknya lagi adalah taat baca firman, gitu-gitu aja. Ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke sesi komsel. Sesi komselnya, silakan kondisikan tempat duduk kalian menjadi lingkaran. Yang cowok sebelah sini deh, karena banyak yang cowok. Yang cewek sebelah sini. Terus pertanyaan yang harus direnungkan adalah langkah apa yang mau kamu lakukan untuk menjadi serupa seperti Kristus? Langkahnya apa? Langkah konkretnya ya, jangan jawabnya taat gitu. Ya, konkretnya apa? Gitu. Oke? Yuk. Silakan kondisikan. Matiin aja.